Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke seri berikutnya. Ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya ada bit automation, nah dia ternyata juga punya bit form. Ini yang akan saya jelaskan kali ini. Oke, kita ke ini ya. Jadi yang saya jelaskan kali ini, yang pertama adalah mengenai proses instalasinya, bagaimana itu di setting, diinstal di WordPress. Kemudian fitur-fiturnya apa aja yang ada di sini. Jadi untuk selanjutnya saya akan buat sebuah case study mengenai Bitform ini, mengenai saya hubungkan dengan Bit Automation, kemudian akan ada case mengenai email, misalnya bikin form ngisi form di Bitform, kemudian dia akan lanjut ke automationnya dan akan dihubungkan ke Sandbox misalnya ya. Oke, kita mulai langsung dengan proses instalasi. Seperti biasa yang kalau kita install plugin itu mulai dari sini dulu, add new. Saya ke plugin ya, plugin kemudian add new. Di sini cari Bitform atau Bit Integration Form gitu, sama aja. Nanti yang munculnya itu gambar seperti ini, logonya merah gitu ya di belakangnya. Nah, di sini klik langsung install. Ini saya yang free ya pakainya, yang gratisan dulu. Jadi kalau Anda mau fasilitas yang lebih, silakan beli di link yang akan saya sediakan. Nah, setelah ini selesai, kita activate. Belum diklik kali ya. Udah. Nah, setelah diactivate, nongol di sini, kita klik all form di Bitform. Ini kan udah keluar Bitform, kemudian dia akan keluar seperti ini. Karena kita belum bikin satupun, maka ini ya kosongan begini ya. Nah, di sini di Bitform ini ada My Form. Ini tempatnya form yang kita buat seperti biasa. Kemudian Application Setting. Jadi kalau Anda mau bikin application, misalnya pakai Google ReCAPTCHA 3, 2, di sini tempatnya. Kemudian kalau mau menghubungkan dengan Google Ads, tapi ini untuk Pro ya. Nanti kita bahas kalau sudah ada Pro-nya. Kemudian SMTP, kalau Anda mau menghubungkan ke SMTP dengan email, silakan dikonfigur di sini. Configuration-nya di sini. Kemudian di sini ada mail test-nya. Saya untuk video kali ini hanya kenalan dulu tombol menu-menunya. Kemudian ada PDF juga, ini sama, harus Pro dulu baru dia bisa ke PDF-nya. CPT apa ini? Ini juga sama, harus Pro dulu. API juga Pro, payment kayaknya Pro juga tuh. Jadi yang ada sekarang ini paymentnya itu PayPal, kemudian Razorpay dan Stripe. Jadi biasanya sih yang kita mungkin pakai ini ya, PayPal ya. Mungkin nanti kedepannya bisa diusulkan untuk model-model Sendit gitu ya, atau iPayMo, itu yang banyakan dipakai di Indonesia, dari Bitform. Teman-teman dari Bitform, please make Sendit or iPayMo in payment method. Ini di general itu token after page later berapa conflict with chess. Kalau ada konflik dengan chess plugin, kalau ini sih nggak ada kayaknya. Delete all data when delete plugin. Kalau di si plugin ini di delete, maka semua datanya di delete, ya udah delete aja lah. Kemudian doc support, nah ini complete dokumen dan supportnya ini ada di yang
biasa baca ada di documentation, kemudian ada Facebook support group, kemudian juga dia punya YouTube channel, kemudian ada ini chat-chatan, email juga ada, dan kalau mau nge-rate ya di sini. Kita kembali ke My Form. Kita akan coba ngelihat menu di create first form. Di sini ada 3, ada blank, ada contact form, ada form import. Blank itu isinya kosong, jadi kita mesti buat sendiri dari scratch, dari awal. Kalau contact form ini sudah disiapkan contact form yang field-fieldnya tuh udah ada. Jadi Anda tinggal langsung aja create dan disitu sudah ada. Kemudian form import. Saya akan mulai dari blank form dulu ya. Kita create. Nah, di sini kita namakan dulu formnya. Ini kita ganti misalnya pakai form daftar misalnya ya. Pendaftaran. Form pendaftaran. Di bagian atas ini ada tulisan builder. Builder ini bagian depan yang akan menjadi tempat kita membuat semua form, field, dan isi dari form itu sendiri. Kemudian bagian tab yang kedua ada response. Response itu nanti hasil daripada form yang di entry oleh konsumen di sini nanti. Jadi hasilnya itu misalnya email, terus nomor telepon, nama, alamat adanya di sini. Tab yang ketiga ada setting. Setting ini isinya semua hal yang akan kita set di form yang kita bikin. Jadi ada form setting, ada confirmation, kalau misalnya formnya sukses, ini konfirmasinya seperti apa gitu. Nah, di sini nih kalau terkirim sukses, dia harusnya ada kiriman balik ke emailnya si pengirim dan si penerima bisa dicek di settingnya di sini. Nah, ini conditional logic. Conditional logic ini jadi kalau misalnya ada syarat dari misalnya nih satu form ada syarat misalnya lokasinya input di mana, misalnya lokasinya input di misalnya di Jakarta. Jakartanya Jakarta mana? Jakarta Barat. Dia klik Jakarta Barat, kemudian nongol shipping code bukan shipping ya, biaya ongkos kirim. Kalau di kita ongkos kirim harganya kalau ke Jakarta itu 70.000 misalnya, atau 15.000 kalau dari Bogor sini 15.000. Nah, itu keluarnya dari conditional logic ini. Di settingnya di sini. Kemudian email template itu dari setup mengenai notifikasi, terus template emailnya bagaimana gitu. Nah, ini isinya nih, email bodinya gimana. Oke, nantilah. Ini ke bawah-bawahnya yang pro semua. Jadi silakan Anda beli kalau mau yang ada yang tampilan sini semua. Beli yang pro. Saya balik ke sini ya. Ini menu yang di kiri. Kalau biasanya misalnya Fluent Form atau siapa namanya itu form yang lain, Formelo, terus form yang lain itu di sebelah kanan adanya. Klik gitu di sini. Tapi kalau ini di kiri, emang unik sendiri sih. Coba kita lihat di sini ada teks. Ini fieldnya itu jenisnya teks. Kemudian ada multi line text. Multi line text itu teks yang panjang. Kalau yang lain biasanya nyebutnya paragraph text. Paragraph text. Kalau yang ini teksnya sedikit, simple text mungkin ya. Kemudian ada email, ada field number, kemudian ada field select, radio button, checkbox, drop down. Ini ada banyak sekali tuh. Ada 30 kalau nggak salah. 30 field. Tuh dari sini. 30 field.
30 field ini begini, 30 field begini. Ada signature, ada repeater, ada section. Ini bagus nih, sering ditanyain nih. Signature. Jadi kalau orang sudah ngisi form, nah di bawahnya ada signature, tanda tangan bahwa dia sudah ngisi form. Pakai ini bisa, pakai bit form ini bisa. Nah, coba kita masukkan ya. Misalnya saya mau bikin nama, alamat, alamat email sama nomor WhatsApp ya. Berarti nama, saya pindahkan ke atas deh. Nama, email, satu aja. Delete. Email, kemudian phone number kita geser ke atas. Nah, teks ini saya akan kasih menjadi, nah di sini nih. Anda untuk merubah fieldnya, label yang ini, field jenis fieldnya, field key nih dia biasa nyebutnya. Teks 1 2. Nah, ini gunanya nanti buat ke integrasi. Ini misalnya gini ya, saya bikin ini di use case aja lah ya, nanti ya. Saya jelaskan menunya dulu, lupa tadi saya malah kesini kasihkan. Ini soalnya asik sekali sih, ini very good. Kemudian email, phone number bisa ini teks. Ini nanti bisa diganti di sini, labelnya tuh ganti di sini, misalnya nama. Placeholder bisa diganti di sini. Oh, ini bisa langsung tuliskan nama Anda di sini. Nah, ini placeholder. Kemudian email, Anda bisa tulis di sini nih, email. Labelnya email ya, email lah. sampel@mail.com. Udah. Ini phone number, saya kasih nomor WhatsApp. Kemudian apa ini, enter number. Oh, ini kode area. Required misalnya. Kemudian kita bisa bikin selected country clearable. Coba, ini nggak bisa nih, harusnya sih ada hilang, nggak usah pakai itu. Oh, hidden, harus pro. Kalau mau hidden ini pro, jadi silakan belilah yang pro-nya biar enak, nggak ada ininya nih. Enter phone number ya, udah saya kasih. Kemudian udah sih itu aja, phone number. Kemudian submitnya ini bisa kita ganti, bisa tulisannya ganti pakai apa sih tulisannya, kirim misalnya sekarang. Dah, tombolnya nanti dikirim sekarang, kalau diklik dia ngirim sendiri. Nanti untuk setting ini kirim notifnya dan sebagainya, email kemana, nanti saya buat di video selanjutnya ya. Nah, untuk tampilan desktop, kalau kita kan kadang-kadang mau lihat tampilan langsungnya ya di handphone gitu. Nah, ini bisa kita lihat yang di sini langsung. Nah, di sini saya mau ngeliatin, ini bisa berubah tampilan, kita bisa melihat tampilan jadinya tuh di device kita yang lain bagaimana. Di handphone begini, kemudian di tab begini, dan ini di desktop. Nah, ini mengenai form-formnya ya, fungsi-fungsinya. Jadi kalau mau publish langsung di sini publish, kalau mau update di sini. Ini ada theme customization. Jadi di sini itu ada tampilan dari keseluruhan
stylenya si form ini. Kalau mau dirubah bisa di sini customize theme. Jadi rubah misalnya backgroundnya ganti dah, misalnya jadi ini merah tuh, merah kan. Oh, jelek banget ya merah. Supaya agak beda-beda dikit gitu. Nah, ganti jadi agak apa, abu-abu gitu ya. Apa sih nih, ya abu lah, abu dikit. Nah misalnya mau begini bisa, atau tambah gambar bisa. Anda bisa kreatif sendiri untuk memakai form ini, form wrapper, container. Jadi di sini ada banyak pilihannya. Oke, jadi kita tambahin lagi untuk integrasi. Bitform ini sudah ada integrasi dengan berbagai macam tools yang lain. Ada Space, Akumba Mail, terus yang paling ini Flowmatic ada, Fluent CRM ada, Sheet, Google Sheet ada, kemudian Sandbox ada, RapidMail ada, Webhook nih yang utama untuk menghubungkan dengan yang lain juga ada, Telegram juga ada, kemudian untuk Zoho juga sudah tersedia. Jadi sudah banyak integrasi dengan tools ini. Oke. Nah, untuk harganya berapa? Saya tadi lupa info. Untuk harganya kita ke link ini ya. Link yang saya kasih. Nah, untuk linknya, link apa? Websitenya kita ke sini, alamatnya ini nanti saya kasih di bawah ya. Untuk linknya itu ada referral saya, terus terang. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada perlu tanya-tanya mengenai pembuatan form, bisa langsung hubungin saya juga lewat komen bisa, atau lewat email juga bisa. Berapa harganya? Ini kita ke pricing. Harganya untuk yang annual tahunan yang pro itu $19 per tahun. Jadi single site, satu site, kemudian support include full feature, kemudian unlimited conditional logic, 30 hari garansi. Jadi kalau mau ini boleh dari sekarang, kemudian cek aja dulu. Ini bisa dipakai terus, tapi supportnya itu hanya update-nya itu hanya untuk 1 tahun itu. Kemudian Bitform Agency ini $99, unlimited site, kemudian unlimited conditional logic juga, support juga include. Ini juga sama, jadi ini untuk 1 tahun saja supportnya. Jadi kalau misalnya sudah habis bisa dipakai terus, tapi tidak ada update selanjutnya. Jadi kalau misalnya belum ada update yang lain sih aman, tapi kalau misalnya ada update yang luar biasa besar, ya kita nggak dapat update-nya. Beda dengan lifetime. Lifetime itu untuk yang single site $99 satu site, kemudian yang untuk unlimited site itu $499 lifetime. Jadi ini update-nya terus panjang lifetime lah. Oke, demikian informasinya ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian depan dari form ini, Bitform ini. Jadi bagian depannya itu front end-nya itu saya kasih use case. Ini biasanya saya ada projectnya itu dari klien minta untuk delete link di websitenya dia di marketplace, baik di Shopee atau Tokopedia, yang dia minta di delete. Nah, ini permintaan delete dari produsen ke tempat saya. Nah, di sini dia harus bikin form. Isi formnya itu simple aja sih sebenarnya, nama, email, kemudian nomor WhatsApp, kemudian link yang ingin Anda delete. Ini harusnya ada tulisan delete-nya. Nanti kita rubah ya. Nah, dia masukkan link di sini, kemudian di bawahnya harusnya ada tanda tangan. Tapi karena ini pakai Bitform yang
gratisan, maka saya tidak bisa memasukkan signatur di sini. Jadi kalau Anda mau ada signatur di sini, itu harus pakai yang Pro. Coba kita lihat nanti di cara pembuatannya ya. Oke, langsung aja. Saya ke sini. Ke sini. Nah, kita masuk ke sini, ke all form, bit form, kemudian create form. Terserah mau dari yang scratch, dari blank, atau dari kontak form yang sudah ada. Karena ini bentuknya seperti ini, jadi saya masukkan dari kontak form aja ya, create. Nah, ini kan mirip-mirip ya, nama, email, kemudian message. Ini saya ganti dengan WhatsApp dan kemudian multi line text. Nama di sini kita akan merubah label name, nama Anda. Yang rubah itu di sini ya. Jadi kita ngerubah label name, gantinya di sini. Kemudian kita akan merubah placeholder di sini, kita bawa ke bawah. Cari tulisannya placeholder. Nah ini, mana placeholder? Nah ini. Misalnya tulis nama Anda di sini. Tulis nama Anda di sini. Kemudian ini ada asterisk. Asterisk itu berarti required. Kalau misalnya Anda tidak membutuhkan ini sebagai required, bisa diklik di sini. Tapi kalau nama biasanya harus ya. Kemudian email itu placeholdernya saya ganti dengan contoh, misalnya nama Anda @gmail.com. Labelnya email Anda, email aktif Anda deh, gitu. Kemudian message-nya itu ini multi bukan ya, pesan, iya ini multi sih. Text area saya ganti pakai ini deh. Nih, masukkan di sini, terserah Anda mau di sini atau di sana. Multi line text ini delete di sini. Kemudian ini kita ganti dengan tadi, masukkan link yang ingin Anda delete. Jadi sesuai yang tadi saya informasikan di awal, bahwa ini formnya saya mau bikin sebuah form yang harus diisi oleh klien ketika dia mau mengajukan pendeletan sebuah link yang ada di website marketplace. Nah ini placeholdernya kita ganti dengan masukkan link Anda di sini. Oke. Kemudian ini harus ada required juga. Nah, ini harusnya di bawahnya ini ada sign up signature, harusnya ada signature. Nah ini, tapi karena ini Pro, jadi saya nggak bisa masukkan di sini. Jadi ini harusnya masuk ke sini nih. Nah karena ini Pro, jadi kita nggak bisa masuk sini. Nah untuk Anda yang mau merubah, beli jadi Pro, silakan beli di tempat yang sudah saya informasikan, dan di situ pakai kode BUDMUL itu Anda dapat diskon 20%. Silakan ya, ambil sekarang, grab now 20%. Oke, kalau misalnya Anda sudah beli, Anda tinggal masukkan di sini ya. Nah, kemudian sudah responnya nanti kita lihat.
Ini kita update, kita lihat namanya ini dulu, nama formnya, updating form, update successful. Ya sudah, kemudian kita publish. Nah ini namanya nih copy, ini namanya yang akan kita simpan, shortcode yang akan kita simpan di page yang isinya ini kok permintaan direct link. Jadi kita buat dulu ya, ini copy, kita balik, ini add new, saya bikin halamannya dulu. Nah ini sudah keluar page-nya, saya kasih nama form permintaan delete link. Anda mau pakai Elementor bisa, atau saya pakai ini aja ya, Classic Editor. Ini saya masukkan di sini form permintaan delete link, masukkan ke tengah, kemudian ini di bold, heading 2, heading 1 deh biar gede. Nah udah tinggal paste form yang tadi ada di sini, shortcode yang ada di saat kita bikin di editor tadi. Setelah ini karena saya pakai generate press, saya disable elemen dulu biar jelas nanti kelihatannya. Ini ilangin content title, oke. Publish. Nah bagaimana bentuk hasil akhirnya, coba kita lihat ya. Open ini, nah form permintaan delete link ini. Nah kita coba ya, kita coba untuk ngisi mana tadi. Nah ini kan bit formnya yang ini ya, ini bit formnya belum ada. Oh ini udah isi, saya hilangin dulu ya. View di view 1, responnya kan 0 nih, jadi belum ada yang ngerespon. Coba saya coba di incognito ya, paste ini formnya. Nah ini kan keluar formnya tuh, form permintaan delete link Dadan, email aktif dadan@gmail.com, misalnya 1 https jurang dalam ini di submit. Nih udah keluar successfully submit, si konsumen udah ngisi form ini. Kita lihat di ini di sini di bit formnya, di refresh. Ini kan responnya masih, nah udah 1 nih responnya, udah tadi kan udah diisi ya. Kita klik di sini. Nah kita udah bisa ngeliat nih dadan@gmail.com. Kemudian ini link yang ingin dia delete tuh ada di sini, statusnya unread. Nah ini kalau misalnya ada signature nanti akan muncul di sini. Oke, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai use case-nya. Kalau mau diekspor datanya silakan di sini aja nih, ekspor. Ini bisa langsung diekspor jadi CSV atau XLS, bisa semua.
Oke, demikian. Jangan lupa kalau misalnya mau beli supaya komplit silakan pakai kode BOOTMUL supaya dapat diskon 20%.